Xin Woyo memegang tangan Li Dam dan melihat kelerengnya masih berwarna merah. Kemudian Xin Woyo berusaha mencium Li Dam, namun terhenti, karena ia melihat kelereng di perut Li Dam berubah menjadi biru. Xin Woyo menceritakan pada temannya bahwa kelerengnya membiru saat ia ingin mengambilnya, lalu kembali normal. Xin Woyo bertanya bagaimana dulu temannya waktu berubah menjadi manusia. Temannya berkata bahwa kelerengnya langsung membiru sekaligus. Li Dam menceritakan peristiwa yang dialaminya pada Jae Jin dan Choi So-kyung. Namun ia berbohong dengan mengatakan apa yang diceritakannya itu bukan terjadi padanya, tapi terjadi pada temannya. Jae Jin dan So-kyung bertanya-tanya mengapa teman yang diceritakan Li Dam bisa tinggal satu rumah tapi tidak saling cinta dan tidak ada ikatan apa-apa. Li Dam pun hanya bisa diam, bingung harus berkata apa. Teman Xin Woyo mengatakan bahwa kesempatan Xin Woyo menjadi manusia tinggal sedikit. Ia mengatakan pada Xin Woyo untuk bersikap baik pada Li Dam. Menurut pengalamannya, manusia memancarkan energi terbaik saat mereka bahagia, dengan cara mengencaninya. Xin Woyo tidak setuju pada perkataan temannya. Li Dam bertanya pada Xin Woyo apa maksud Xin Woyo memeluknya semalam. Xin Woyo tersedak saat Li Dam mengatakan apakah Xin Woyo melakukannya karena ingin berkencan dengannya. Xin Woyo mengatakan awalnya ia ingin melepaskan Li Dam, kemudian ia sadar bahwa ia harus mencari tahu sendiri, dan itu membuatnya putus asa. Li Dam memaafkan Xin Woyo dan mengatakan untuk tidak memberi harapan palsu lagi, karena orang bisa salah paham dengan perbuatannya. Saat Li Dam beranjak pergi, ia bertanya, jika ia ingin mengencani Li Dam, apakah Li Dam akan mengizinkannya? Li Dam menjawab ia tak mau, karena Xin Woyo bukan tipenya. Ia pun bertanya mengapa Xin Woyo bertanya seperti itu. Dengan gugup Xin Woyo berkata, ia hanya cemas dan tidak bisa berpikir benar. Xin Woyo duduk sendiri menyesali apa yang telah dikatakannya pada Li Dam tentang alasan ia bertanya perihal kencan. Di kampus, Seon Wo menemui Li Dam, dan menagih janji Li Dam untuk mentraktirnya makan setelah membantu Li Dam memperbaiki toilet kemarin. Mereka makan bersama, tetapi Seon Wo yang membayar, karena Li Dam tidak membawa uang tunai lebih. Seon Wo teringat perkataan temannya bahwa Li Dam sepertinya membuat dinding dengan laki-laki, dan mungkin Li Dam tipe orang yang menyukai karakter, bukan penampilan. Lalu temannya mengajaknya bertaruh 100.000 won jika Seon Wo bisa membuat Li Dam jatuh cinta padanya. Seon Wo mulai memberi perhatian-perhatian kecil pada Li Dam, seperti tiba-tiba memberinya minuman kaleng, menghadiri kelas yang sama dan duduk di samping Li Dam, dan mengirim Li Dam pesan mengajaknya bertemu. Xin Woyo bertelepon dengan temannya dan mengatakan bahwa ia telah mengajak Li Dam berkencan namun ditolak. Temannya menertawakannya. Xin Woyo berkata ia mengajak Li Dam berkencan bukan karena mengikuti nasihat temannya itu, tetapi itu terlontar begitu saja. Temannya lalu berkata agar Xin Woyo memberi hadiah, sesuatu yang disukai Li Dam, karena manusia suka dengan hadiah. Seon Wo mengajak Li Dam menonton. Namun Li Dam tidak bersedia. Dua orang di kampus menggosipkan mereka yang akhir-akhir ini sering terlihat berdua. Mereka berpikir Li Dam pasti menggoda Seon Wo, dan pura-pura tidak tertarik agar Seon Wo penasaran. Mereka lalu teringat tentang temannya dulu, ada yang menganggap Seon Wo tidak tampan. Lalu saat wanita itu mulai tertarik pada Seon Wo mempermalukannya. Mereka mengira-ngira apakah Li Dam akan berakhir seperti itu juga. So-kyung bertanya pada Li Dam, apa hubungannya dengan Seon Wo? Li Dam menjawab tidak ada hubungan apa-apa, mereka hanya pernah sekali makan bersama. Li Dam lalu menerima pesan dari Seon Wo. So-kyung dan Jae Jin melihatnya. Mereka mengatakan Seon Wo jelas tertarik pada Li Dam. Li Dam mengatakan tidak mungkin Seon Wo tertarik padanya di antara banyak orang di kampus itu. Li Dam mengatakan akan mencari tahu mengapa Seon Wo bersikap seperti itu padanya. Ia ingin menolak dengan tegas, namun karena Seon Wo adalah idola gadis-gadis di kampusnya, ia takut hal itu bisa menimbulkan rumor buruk tentangnya. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan membuat Seon Wo muak padanya hingga pergi sendiri. Saat Li Dam bertanya apa yang dilakukan Jae Jin hingga pacar-pacarnya selalu meninggalkannya, Jae Jin mengatakan, terlalu manja dan posesif. So-kyung lalu mengatakan daripada mengikuti saran Jae Jin, lebih baik ia belajar dari orang yang suka memainkan hati orang. Xin Woyo membelikan banyak makanan untuk Li Dam.
Lidam berpikir Shin Wo-yo sangat pandai bermain hati, dan ia pun meminta bantuan pada Shin Wo-yo. Ia menceritakan semua pada Shin Wo-yo, dan meminta bantuan Shin Wo-yo untuk melakukan simulasi kencan dengannya. Awalnya Shin Wo-yo tidak mau, karena ia tidak mau mencampuri masalah pribadi orang. Namun saat Lidam mengatakan laki-laki tersebut lahir di tahun macan, Shin Wo-yo pun setuju. Shin Wo-yo dan Lidam melakukan simulasi berkencan. Mereka makan, dan Lidam memintanya menilai cara makannya apakah sudah cukup menjengkelkan. Shin Wo-yo memberi banyak saran. Shin Wo-yo mengingatkan Lidam cara makan dan minum Lidam yang pernah dilihatnya dulu, dan ia merasa pasti Seon Wo akan muak melihatnya. Lidam senang mendengar masukan Shin Wo-yo sampai akhirnya ia sadar bahwa yang dikatakan Shin Wo-yo adalah dirinya yang apa adanya. Itulah dirinya, memang menjengkelkan saat makan dan minum. Lidam terlihat sedikit sedih. Lalu ia melihat boneka yang bisa didapat jika berhasil menembak 10 anak panah tepat sasaran. Namun ia tahu itu tidak mungkin, karena ia tidak mahir memanah. Shin Wo-yo lalu melakukannya dan berhasil mendapat hadiah. Lidan pun senang dan tersenyum. Shin Wo-yo mengatakan jangan tersenyum seperti itu, karena ia terlihat cantik. Lidam hanya bisa diam. Seon Wo melihat Lidam dan Shin Wo-yo jalan berdua. Ia pun menelepon Lidam, dan tiba-tiba saja sudah berdiri tepat di belakang Lidam. Saat ia ingin menyentuh Lidam, Shin Wo-yo langsung menarik Lidam. Seon Wo-yo mengajak Lidam menonton. Shin Wo-yo mengatakan ia dan Lidam ada urusan, ia meminta Seon Wo pergi. Seon Wo lalu pergi dan mengelus rambut Lidam. Lidam pun merasa kesakitan. Shin Wo-yo mengingatkannya bahwa ia bisa sakit lagi jika bertemu Seon Wo. Lidam mengatakan ia tak bisa menghindar karena mereka satu jurusan di kampus. Lidan menelepon kakaknya dan menanyakan kabarnya. Ia bertanya siapa nama teman serumah Lidam. Lidam bohong dengan menjawab, Shin Wo-hee. Lidan singgah di kampus Lidam. Ia bertemu Jae-jin. Saat Lidan bertanya, Jae-jin mengaku tidak kenal dengan nama Shin Wo-hee, dan tidak tahu tentang kontes yang akan diikuti Lidam. Ia juga baru tahu bahwa Lidam pindah 2 pekan lalu. Mereka pun membuntuti Lidam. Mereka melihat Lidam berbicara dengan Shin Wo-yo. Shin Wo-yo menanyakan kabar Lidam. Lidam menjawab apakah Shin Wo-yo mengkhawatirkannya atau kelereng di perutnya, sambil mengelus perutnya. Jae-jin dan Lidan mengira bahwa Lidam hamil. Lidan berteriak memanggil nama kakaknya. Lidam terkejut. Mereka meminta pertanggungjawaban Shin Wo-yo. Saat akan menyerang Shin Wo-yo, Shin Wo-yo menghentikan mereka. Mereka diam seperti patung. Shin Wo-yo mengatakan akan mengirim mereka pulang, dan menghapus ingatan mereka. Lalu mereka pun hilang. Lidam terkejut. Ia menghubungi adiknya namun tidak diangkat. Lidam marah pada Shin Wo-yo karena menghapus ingatan orang lain seenaknya. Ia mengatakan, jika ingin menjadi manusia, Shin Wo-yo harus mempelajari emosi manusia. Shin Wo-yo hanya terdiam. Lidam dengan panik mendatangi Lidan di rumah. Ternyata Lidan baik-baik saja, dan sedang berkumpul dengan teman-temannya. Lidam dan Shin Wo-yo makan jokbal bersama. Mereka sama-sama saling meminta maaf. Lidam mengatakan selama ini pasti Shin Wo-yeon kesepian karena tidak memiliki teman. Shin Wo-yo mengatakan bahwa ia tak kesepian, ia hanya tak nyaman saja saat bersama orang lain. Lidam lalu berkata apakah Shin Wo-yo tak nyaman dengannya, dan menahan ketidaknyamanan itu demi kelereng di perut Lidam. Shin Wo-yo terdiam. Shin Wo-yo melihat Lidam tertidur dengan laptop menyala. Ia lalu menyelimuti Lidam. Saat itu, ia tak sengaja melihat ponsel Lidam. Ada pesan dari Seon Wo yang mengajak Lidam kencan besok. Lidam mengajak Seon Wo makan jajangmyeon di tepi sungai Han. Lidam berusaha membuat Seon Wo ilfil. Mereka pulang hujan-hujanan. Seon Wo sekilas terpesona saat melihat Lidam tersenyum. Mereka pulang naik bus karena Lidam kehabisan uang, dan dompet Seon Wo kosong karena adiknya mengambil isi dompetnya diam-diam. Saat dalam bus, Lidam mengirim Seon Wo pesan, dengan tujuan agar Seon Wo makin ilfil padanya. Lidam kelelahan dan ia pun tertidur. Ia tak melihat bahwa Shin Wo-yo menelepon ponselnya. Turun dari bus, Lidam pulang kehujanan, dan terkejut melihat Shin Wo-yo berdiri di hadapannya dengan memegang payung. Shin Wo-yo mengatakan, mulai sekarang, ia ingin Lidam mengangkat ponselnya, bahkan saat ia di samping Lidam.